diperlukan pemimpin yang memang bijak, Pak, dalam mengelola APBD, Pak. Bijak, kemudian visioner, kemudian juga tidak bergantung penuh kepada kontur atau fiskal dari APBD, Pak. Kita itu di 2021 kita mengajukan dana PEN, Pak. Total pinjaman kita itu 191 miliar, Pak. Jadi setiap tahun minimal sekali kita alokasikan sekitar 68 sampai dengan 78 miliar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi Jawa Tengah. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk memantau potensi dan dinamika daerah-daerah, terutama di dalam menyongsong pilkada serentak, termasuk pemilihan bupati dan wakil bupati di Kabupaten Banyumas periode 2024-2029. Saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang tokoh Banyumas, yaitu Bapak Arief Dwi Kusuma Wardana. Beliau saat ini adalah Ketua DPD 2 Partai Golkar Banyumas. Apa kabar Pak Arief atau Pak Pongki? Alhamdulillah, Pak. Sehat, Pak. Bapak sehat ya, Pak? Sehat. Mohon maaf lahir batin, Pak. Iya, minal aidin wal faizin. Pak Arief Dwi Kusuma ini lahir di Purwokerto 14 Maret 1984, S1 di Fakultas Ekonomi Universitas Jenderal Sudirman, ya. Kemudian terjun di politik, bergabung di Partai Golkar, pernah menjadi sekretaris, sekarang menjadi ketua, dan menjadi anggota DPRD Kabupaten Banyumas. Nah, Pak Pongki, supaya lebih lengkap walaupun singkat, mungkin Pak Pongki bisa cerita sendiri perjalanan karirnya sampai saat ini. Monggo silakan. Oke, baik, Bapak. Terima kasih. Jadi izin memperkenalkan diri. Nama tadi disampaikan oleh Bapak Arief Dwi Kusuma Wardana. Kemudian saya berkecimpung menjadi pengurus di Partai Golkar dari tahun 2009 kebetulan, Pak. Menjadi pengurus wakil sekretaris, kemudian di 2016 saya diberikan amanah menjadi sekretaris pada priorisasinya Pak Pangkat. Kemudian di 2020 kemarin kebetulan kemudian mendapatkan amanah untuk mengemban kepercayaan menjadi ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Banyumas, Pak. Ya. Kebetulan juga ini priorisasi saya kedua menjadi anggota DPRD Kabupaten Banyumas. Periode pertama 2019-2024, alhamdulillah. Kemudian kemarin setelah mengikuti pemilu legislatif, kembali mendapatkan amanah untuk di periode kedua di 2024 sampai dengan 2029. Begitu, Pak. Ya, baik, Pak Pongki, mungkin bisa bercerita tentang kondisi setelah Pileg 2024, ya, perolehan partai-partai termasuk Partai Golkar, yang kemudian bagaimana kalau diproyeksikan di dalam Pilkada Banyumas 2024-2029 ini. Ya, baik Bapak, terima kasih untuk hasil perolehan di pemilu legislatif 2024 untuk DPRD Kabupaten Banyumas. Dari 50 kursi, yang pertama kursi terbanyak itu PDI Perjuangan, Pak, 17 kursi. Kemudian setelah itu PKB 9 kursi,
kemudian Gerindra 7 kursi, kemudian PKS 6 kursi, Golkar 5 kursi, Bapak, Ya, turun ya, satu kursi, kemudian setelah itu ada Demokrat 2 kursi, ya, kemudian PAN 2 kursi, P3 1 kursi, kemudian Nasdem 1 kursi, Pak. Total ya, 50 kursi. ya, Sedangkan syarat untuk mencalonkan atau berkoalisi mengusung calon kepala daerah ataupun wakil kepala daerah karena minimal 10 kursi, jadi ya. kita posisi 5 kursi harus wajib koalisi dengan partai lain, begitu Pak. Ya, baik. Nah, dengan kondisi semacam itu untuk menghadapi pilkada, apa perencanaan Partai Golkar? Sementara ini sesuai dengan perintah atau instruksi DPP maupun DPD 1, kami memang diberikan keleluasaan untuk melakukan komunikasi, Bapak. Sementara ini memang ada arahan dari DPP untuk kemudian KIM atau Koalisi Indonesia Maju kemudian bisa bekerja sama sampai dengan tataran di pilkada di Ya, masing-masing wilayah. Jadi opsi pertama kita sesuai dengan arahan dari DPP maupun DPD 1, kita sementara ini memang aktif berkomunikasi dengan teman-teman koalisi yang memang di 2024 kemarin ya. Pilpres bareng-bareng atau bersama-sama di Koalisi Indonesia Maju, Pak. Gitu, Pak. Baik, kalau koalisinya dengan Indonesia Maju, di situ ada yang lebih tinggi yaitu Gerindra. Gerindra. Nah, nanti bagaimana posisi Partai Golkar? Apakah Partai Golkar juga mengusulkan calon dari Partai Golkar atau mengusung dari calon dari luar partai? Oke, terima kasih Bapak. Sementara ini sebetulnya sudah kita rekomendasikan Bapak Supangkat Pak untuk kemudian kita rekomendasikan kepada DPP dan juga aktif kita sampaikan ke masing-masing partai yang ada dalam satu barisan itu Pak. Nah, Ya, kalau melihat komposisi yang tadi Bapak sampaikan, memang logikanya atau secara ya, objektif memang Gerindra yang memang ya, lebih lebih kita kedepankan untuk kemudian mengusulkan kepala daerah, Pak. ya, Kesempatan kita mungkin di R2-nya, Pak, atau di wakil ya, bupati, ya. gitu, Pak. Ya, baik. Kesempatan Partai Golkar di Wakil Bupati, sudah ada gambaran yang kira-kira mau dusung jadi bupati? Apakah dari tadi Partai Gerindra atau sepakat untuk mengusung orang misalnya tokoh dari luar partai? Sementara ini, Bapak, ada masing-masing internal partai memang ada calon yang memang berminat ya, Pak, ya. Dari Ya, masing-masing internal partai di masing-masing KIM ini ada. ya, Cuman memang ada butuh komunikasi lebih intens, Pak. Karena ya, ya perhelatan pilkada ini kan ya, memang tidak hanya sekedar mengedepankan Nun Sewu, Bapak mungkin lebih ya, pengalaman ya mengedepankan ya, apa ketokohan dan sebagainya, tapi yang di belakang atau lain-lain juga perlu kita kita maksimalkan juga kan Pak. Nah ini ya, yang memang kita memang harus intens untuk ya, komunikasi antar partai ini Pak. Begitu. ya. Baik. Kalau melihat konfigurasinya tadi bahwa Partai Indonesia Maju pengen membuat koalisi sendiri, pasti paling tidak akan berhadapan-hadapan dengan koalisi suara terbesar yaitu PDIP yang punya 17 kursi dengan segala kekuatannya. Jadi kalau tadi sudah betul Pak Pungki, kalau tidak dihitung secara cermat ini eh, pertandingannya sangat berat. Betul Ya, Pak, betul sekali Pak. Ya walaupun ya, juga beberapa waktu yang lalu dan memang karena PDI kan kebetulan rekan-rekan pengurusnya juga sebagian besar juga anggota DPRD ya, Pak.
Jadi ya, memang aktif berkomunikasi dengan kami juga. Harapan PDI juga sama lah, bahwasanya ya, kita supaya kerjasama lah atau ya, koalisi. ya, Tapi ya sekali lagi karena memang saya sampaikan karena memang ada arahan walaupun memang sifatnya tidak resmi Bapak gitu kan. ya, Mau tidak mau ya kita coba untuk kemudian sementara ini memang berkomunikasi sesuai dengan arahan dari DPP maupun DPD 1 Pak. ya. Tapi secara konfigurasi atau komunikasi di masing-masing partai sangat-sangat cair, Pak. Jadi Ya, ya, jadi nggih, insya Allah ya ya, Pak, lebih lebih enak lah, walaupun misal ya, katakanlah kita harus berhadapan-hadapan demikian, Pak. ya. Kalau yang dari Partai Golkar, siapa tadi yang sudah diputuskan, Pak? Sudah kita rekomendasikan Pak Supangkat, Pak. Ya, Pak Sumpakat itu sendirian sendiri atau ada alternatif yang lain? Sebetulnya kita rekomendasikan dua, Pak. Yang Ya, pertama Pak Supangkat, kemudian yang kedua ada Bapak Ma'ruf Cahyono, ya, mantan Sekjen MPR RI, Pak. ya, Cuman ya, setelah turun apa namanya undangan untuk mengikuti buka bersama, mungkin Bapak juga ya. ngerti atau paham, yang muncul hanya nama Bapak Supangkat, Pak. Oh, Tidak muncul di undangan buka bersama yang di apa yang diselenggarakan oleh DPP, Pak. Hamin 3 oh, sebelum Lebaran itu loh ya, Pak kemarin. ya, 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 oke, ya, baik. Nah, sekarang dengan situasi terakhir seperti ini, kira-kira akan muncul berapa pasang? Jadi kalau Golkar, Gerindra muncul sendiri, PDIP sendiri, masih ada koalisi lain apa seperti apa, Pak Pongki? Kalau konfigurasinya sesuai dengan kemarin linear antara Pilpres koalisi sampai dengan Pileg berarti ada 3 pasang, Pak. Ya, G, misal ya, PKB dengan PKB misal dengan PKS atau yang kemarin sudah dengan 01, ya mereka bisa mengusung sendiri. ya, Kemudian kita Gerindra, PAN dan Demokrat kita bisa mengusung sendiri. Kemudian PDIP dengan P3 juga bisa mengusung sendiri. ya, Konfigurasi ini ya Pak, kalau sesuai ya ya, Pak. Tapi kalau ya. melihat kahanan kok sepertinya dua paslon Pak. Dua Begitu Pak. paslon. Iya Ya, Pak. ya. Eh, Partai Golkar khususnya di Banyumas kan punya seorang tokoh yaitu Bapak Wisnu Suhardono yang asli Banyumas dan yang sangat dekat dengan masyarakat Banyumas. Nah, beliau ini ada nggak preferensinya, misalnya mempunyai tokoh yang akan didukung? Jadi izin kebetulan kemarin juga sudah komunikasi karena beliau kebetulan kondur pasca Ya, Lebaran Pak. ya, Jadi beliau memang masih kepengin memang ada salah satu kader kita lah Pak, internal ya, kita kemudian untuk ikut kontestasi di Pilkada. Cuman ya, untuk nama kemudian siapa orangnya ya beliau masih belum belum cerita banyak Pak. ya, Tapi bahwasannya beliau masih masih kepengin lah. Bahkan beliau ya, komunikasi dengan Ketua DPD 1 juga menurut apa hasil komunikasi yang beliau memang beliau menyampaikan kepada Pak Pangga bahwa saya masih masih kepengin lah bahwasanya ada kader dari internal Partai Golkar yang ikut atau menjadi calon di Pilkada Banyumas 2024 mendatang, Pak. Begitu, Pak. ya. Baik. Eh, Sekarang kalau dari segi apa perjuangan, apa sebenarnya yang diharapkan dari Bupati baru ini dalam apa membangun Banyumas 5 tahun yang akan datang? Baik, Pak. Terima kasih. Kebetulan saya sudah 1 periode ya, Pak. Alhamdulillah di Ya, legislatif. Jadi ya, postur APBD dan sebagainya, insya Allah kita sudah apa sudah ya, paham lah. ya, Jadi yang paling penting kalau menurut kami, bukan setelah kita ya, menyoroti selama 5 tahun terakhir ini, memang diperlukan pemimpin yang memang bijak Pak dalam mengelola ya, APBD Pak.
Ya, bijak, kemudian visioner, kemudian juga tidak bergantung penuh ya, kepada kontur atau fiskal dari APBD, Pak. ya, Karena memang berat bagi kita ini, kita itu di 2021 kita mengajukan dana PEN, Pak, ya, Pemulihan Ekonomi Nasional, Pak, ya, yang melalui pihak ketiga dari Kementerian Keuangan. ya, Itu kita setiap tahun dibebani untuk mengalokasikan uang atau anggaran hmm, untuk mengganti, Pak, karena ya, sifatnya pinjaman. Jadi hmm, sampai dengan 2026 itu kita diwajibkan setiap tahun itu untuk kemudian mengganti lah, Pak, ya, mengganti pinjaman yang memang sudah kita upayakan di PT SMI atau pihak ya, ketiga dari Kementerian Keuangan. Total pinjaman kita itu 191 miliar, Pak. ya, Jadi setiap tahun minimal sekali kita alokasikan sekitar 68 sampai dengan 78 miliar ya, untuk mengganti pinjaman kepada PT SMI atau pihak ketiga dari ya, Kementerian Keuangan. Jadi ya, diperlukan sekali pemimpin ke depan yang pintar mengelola APBD, Pak. ya, Sehingga kemudian kita bisa nun sewu bisa kemudian ya, yang paling utama dari APBD kan bisa mensejahterakan ya, Pak, ya, dan bisa kemudian menjadikan Banyumas makmur lah begitu, Pak. ya. Nah, kalau lihat tadi apa yang diceritakan Mas Pongki ya, termasuk tadi cerita mengenai Pak Ma'ruf. Jadi sekarang yang kelihatannya yang paling apa menonjol itu Pak Sadewo ya. Betul, Pak. Betul. Ada kemungkinan nggak nanti keluar dari koalisi Indonesia Maju, Golkar masuk ke koalisinya PDIP? Ya, sebetulnya kalau bicara kemungkinan ya karena memang kita punya hubungan yang memang baik ya, Pak ya. Ya, Jadi kalau secara chemistry ya sebetulnya Golkar dengan siapapun juga bisa, Pak. ya, Bahwa bicara Golkar ya, Pak, Bapak mungkin ya, lebih inilah lebih lebih ya, jauh pengalaman dan lebih ngetos ya, sekali kahanan ya, Golkar. Tapi memang hari ini yang membuat kita kemudian bisa komunikasi dengan walaupun Nun Sewu dengan di luar Kim, ya, ya memang karena memang kita memang masing-masing antar individu kami baik ya, dari Partai Golkar maupun PDI memang terbiasa memang untuk komunikasi dan baik sekali, Pak, komunikasi ya, kami gitu kan. Jadi kalaupun misal katakanlah nantinya dengan PDIP ya kita juga tidak tahu juga ya, Pak ya, karena memang ya, diperintahkan juga atau diberikan mandat juga komunikasi dengan semuanya. Tapi memang arahan yang lebih utama memang dengan teman-teman yang satu koalisi di Pilpres kemarin, Pak, gitu, Pak. ya, ya. Halo guys, sekarang cuma dengan satu jari, semua urusan listrik langsung beres, res. Ini dia, PLN Mobile. Kalau cuma gangguan aja sih, nggak usah panik. Tinggal tap menu pengaduan, cus petugas PLN-nya langsung datang. Atau mau isi token, pasang listrik baru, atau mau ubah daya, atau cek hitungan listrik. Urusan listrik serahin aja ke PLN Mobile. Ya, baik. Nah, Pak Pongki latar belakangnya kan juga ekonomi. Nah, di Banyumas apa ke depan tadi untuk supaya bisa memasukkan apa PAD supaya bisa nyicil apa pinjamannya dan sebagainya kan itu harus harus meningkat. Apa yang perlu dikerjakan? Jadi, Pak, kita harus mengupayakan sumber daya di luar APBD, Pak. Ya, Jadi sektor swasta juga harus kita kita perankan begitu kan. Kemudian investasi, Pak, investasi dari luar gitu kan, yang sehingga kemudian bisa kemudian memberikan nilai plus gitu atau PAD, ya, kemudian multiple efeknya yang lain juga ya, kemudian bisa merangkul non sewu masih ya, banyak pengangguran juga, Pak, ataupun ya, tenaga kerja potensial dan produktif yang memang bisa kita sediakan lapangan kerjanya, Pak, ya, gitu, Pak. ya. Baik. Nah, paling tidak satu periode Pak Pongki jadi pimpinan ya di DPRD. Belum, Pak, kemarin masih Pak Pangkat karena Ah memang ya, ketua ketua ya, periode yang kemarin Pak Pangkat, begitu, ya, Pak.
Jadi Baik, saya ketua fraksi Pak, periode ini ya, Pak. ya. Paling-paling tidak sudah 5 tahun mengikuti Betul. bupati yang sebelumnya. Nah, Oke. kira-kira apa prestasi-prestasi program-program yang baik yang layak diteruskan oleh bupati yang akan datang? Jadi kalau Pak Hussein ini secara komunikasi politik bagus Pak. Ya, Jadi yang mungkin diteruskan dari kepemimpinan yang selanjutnya ya terkait bagaimana komunikasi politik dari bupati yang akan datang Pak. Yang ya, pertama itu. Kemudian yang kedua karena Pak Hussein ini memang background atau latar belakangnya memang insinyur Pak. hmm, Jadi beliau itu memang concern sekali dengan hal-hal yang bersifat eksak Pak. ya, Misal katakan pengelolaan sampah ya, begitu-begitu. Ya mungkin di sisi itu mungkin bupati yang akan datang juga ya, bisa belajar dari kepemimpinan Pak Hussein selama ya. 2 periode menjabat sebagai Bupati Banyumas. Ya, Eh, Pak Pogi, itu pengelolaan sampah itu terkenal sekali itu, dan banyak yang studi banding ke situ. Nah itu gimana bisa diilustrasikan? Apakah sampah sudah nggak ada lagi di Banyumas gitu? Semua bisa diatasi? Oke Pak, jadi kalau sampah itu sebetulnya gebrakan pertamanya beliau Pak Hussein menawi mboten salah atau tidak salah itu membangun tempat pembuangan sampah terpadu Pak. Hmm. Jadi ada sekitar terakhir kalau tidak salah ada sekitar hampir 20-an lebih Pak. Beliau berhasil membangun tempat pembuangan sampah terpadu. Jadi tempat pembuangan sampah terpadu ini dibangun untuk kemudian memilah Pak. Jadi sampah Hmm. yang masuk itu sebelum masuk ke TPA atau tempat pembuangan Ya. akhir sudah dipilah dulu di TPST itu Pak. Hmm. Ini gebrakan juga dan di TPST itu kemudian dipilah Pak, Ya. baik kemudian sampah yang organik maupun anorganik begitu kan sehingga Hmm. yang organik itu kemudian dijadikan pupuk kompos Ya. kemudian dijadikan umpan untuk maggot ya Pak ya. Ya. Lah dari maggot ini menjadi kemudian umpan bagi ternak misal Ya. lele ataupun ayam begitu Pak. Jadi pengelolaan sampahnya yang menurut saya ini memang Pak Hussein ini memang concern Pak di sisi itu Pak. Baik. Nah, eh, kalau misalnya Partai Golkar berhasil ya menitipkan apa kadernya jadi wakil bupati gitu. Apa yang diinginkan oleh teman-teman Golkar supaya dilaksanakan pada periode yang akan datang? Yang pasti ya wajib mensejahterakan masyarakat Pak. Ya, Kemudian yang balik lagi yang tadi saya sampaikan ya wajib bagaimana caranya bisa membayar hutang sehingga ya, pasca 26 ini kita bisa maksimal dalam mengelola APBD Pak. ya, Terus kemudian yang tidak kalah penting juga di bawah juga setelah kemarin saya ketemu dengan PJ Bupati, Mas Hanung, banyak sekali hmm, persoalan fundamen Pak di ya, tengah-tengah kita Pak. Banyak kemudian anak putus sekolah, ya, ODGJ yang tidak terdata dengan baik, atau kemudian tidak mendapatkan eh, apa namanya bantuan dari pemerintah. ya. Kemudian masih banyak yang tidak punya jamban Pak Hmm, di rumah-rumah warga. Begitu. Jadi ke depan ya memang untuk kita juga ingin menitipkan aspirasi kepada siapapun nanti kader kita yang kemudian bisa duduk untuk kemudian lebih lebih turun ke bawah lah Pak, lebih bisa memaksimalkan warga masyarakat mendapatkan apa yang seharusnya mereka dapatkan. Gitu Pak. ya, baik. Nah, terakhir Pak Pongki, apa saran dan harapan Pak Pongki atau Partai Golkar supaya pilkada ini berjalan dengan baik itu ya, banyak yang mengharapkan supaya Iya Pak. money politik tidak begitu Betul. masif gitu ya, tapi benar-benar masyarakat bisa mendapatkan pemimpin yang ideal. Oke Pak, terima kasih Pak. Harapan saya
yang setelah, karena kami juga kemarin ikut konsentrasi di pileg ya Pak. Harapan saya tidak seperti kemarin lah Pak. Nah, Yang pertama dari sisi penyelenggara gitu, harapan saya juga ya, penyelenggara juga lebih bisa lebih bisa maksimal lah mengupayakan sehingga atau meminimalisir sehingga tadi yang Bapak sampaikan ya, bisa kemudian berkurang dengan signifikan begitu. Yang pertama itu ya, Pak. Kemudian dari yang kedua ya dari sisi figur, harapan kami juga masyarakat Banyumas bisa pandai lah untuk kemudian ya, memilih figur-figur yang memang bisa bisa memperjuangkan kepentingan masyarakat Pak. Walaupun klise ya Pak ya, tapi ya, sebetulnya kalau masyarakat mau kemudian untuk lebih mencermati atau mau melecehi istilah Banyumasnya gitu ya, kan, sebetulnya masyarakat masih bisa mendapatkan atau memperoleh memang figur yang sesuai harapan, yang kemudian ya, bisa menjawab semua ekspektasi atau keinginan kita terkait dengan bagaimana Banyumas ke depan sehingga bisa lebih maju lah Pak, lebih ya, sejahtera, kemudian fundamen ataupun yang paling dasar yang tadi saya sampaikan semua bisa teratasi Pak. Dan juga bisa ya, berkonsolidasi dengan teman-teman Dewan Pak, sehingga anggaran yang dikeluarkan di APBD nanti dikerjasamakan atau diputuskan bersama itu sebetulnya kalau konsolidasinya bagus untuk APBD bisa menjawab Pak. Walaupun tidak bisa kemudian mengentaskan semuanya, tapi minimal ya, bisa mengurangi lah begitu Pak. ya, Begitu Pak. baik. Harapan Iya, saya begitu. iya. Terima kasih sekali Pak Arief Dwi Kusuma Wardana, Ketua Partai Golkar Banyumas. Banyak Siap sekali yang Pak. disampaikan, banyak sekali yang diharapkan, mudah-mudahan bisa terlaksana, Amin. pilkada berjalan lancar, dan Amin. figur yang dikehendaki jadi pemimpin sesuai dengan harapan. Sekali Amin ya lagi, Pak. terima kasih dan sukses. Terima kasih Pak. Wassalamualaikum Sehat-sehat. warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Nggih. wabarakatuh. Salam buat Bang Mesti Pak. Pak, matur nuwun, Pak. Matur nuwun, nggih.